Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rizal. Saya berasal dari kelas MGT B1. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa pengadaan SDM, yang diantaranya analisa pekerjaan, rekrutmen SDM, dan seleksi dan penempatan. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang analisa pekerjaan. Analisa merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama yang lainnya, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Dan contohnya itu diantaranya kita bisa melihat anak-anak menonton film kartun, lalu membaca komik, dan itu perlu kita untuk sampaikan. Lalu di sini rekrutmen SDM. Rekrutmen SDM ini terbagi dua. Yang pertama itu rekrutmen mikro, dan yang kedua rekrutmen makro. Rekrutmen mikro di sini yaitu mencakup seperti tenaga kerja, pekerja, pegawai, buruh, dan lainnya. Yang termasuk rekrutmen SDM yang makro yaitu masyarakat suatu negara dalam negara tersebut. Selanjutnya itu seleksi dan penempatan. Tugas seleksi ialah menilai sebanyak mungkin calon untuk memilih seseorang atau sejumlah orang dengan jumlah yang diperlukan yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang ditetapkan, yang mana kesesuaian mereka. Lalu yang kedua itu pengembangan SDM. Pengembangan SDM di sini yaitu pelatihan dan penilaian kerja. Dan selanjutnya itu ialah kompensasi finansial dan non finansial. Pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non finansial terhadap motivasi, yaitu untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non finansial terhadap kerja karyawan. Dan untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan itu, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian penjelasan berdasarkan analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kompensasi finansial terhadap motivasi kerja pada karyawan tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengintegrasian motivasi, kepuasan kerja, dan kepemimpinan. Pemimpin mendorong, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap suatu perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Lalu yang kelima itu adalah pemeliharaan SDM, komunikasi, dan K3. Pemeliharaan SDM di sini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina SDM dalam melakukan pekerjaan dalam perusahaan. Dan faktor yang mendorong perlunya perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya manusia itu diantaranya sumber daya manusia yang merupakan modal utama perusahaan, yang apabila tidak dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sumber daya manusia adalah yang biasanya mempunyai kelebihan, keterbatasan, emosi, dari perasaan yang mudah berubah dengan berubah-ubahnya lingkungan. Di sekitar sumber daya manusia yang kurang mendapatkan perhatian dan pemeliharaan perusahaan, yang akan menimbulkan kesehatan, turunnya semangat dan kegairah kerja, merosotnya loyalitas dan prestasi yang bersangkutan. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.